Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakkaratul ilmi. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, materi yang akan disampaikan adalah tidak ada kedamaian, ketentraman tanpa keadilan. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib kita imani bahwa nikmat kedamaian dengan nikmat ketentraman itu lebih diharapkan oleh manusia ketimbang nikmat kesehatan ataupun nikmat dalam bentuk rizki. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-126. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wa qala Allah Ta'ala, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'an tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 126, dan sebagaimana juga disebutkan dengan makna yang lain pada surah Ibrahim pada ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Perhatikanlah atau ingatlah kepada doa Ibrahim ketika beliau berkata, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, jadikanlah kota ini adalah kota yang aman, damai, sentosa, dan karuniailah penduduknya rizki. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kedamaian, ketentraman sebelum beliau meminta
tentang rizki. Sebagaimana dalam surah yang ke-14, yaitu ayat ke-35-nya, itu surat Ibrahimnya, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb kami, jadikanlah kota ini kota yang aman, damai, sentosa, dan jauhkanlah aku dari penyembahan berhala, demikian juga anak dan cucuku. Jadi di sini Nabi Ibrahim menyatakan bahwa meminta kedamaian sebelum menyebutkan ibadah. Bahkan di dalam hadis juga menunjukkan bahwa nikmat kedamaian lebih dibutuhkan ketimbang nikmat sehat. Sehingga Imam Fahru Razi rahimahullahu ta'ala ditanya para ulama di saat itu, ainal afdal as-sihhah amil amnu? Qala al-amnu afdalu minas sihhah. Sehingga para ulama terdahulu, sebagaimana diriwayatkan oleh seseorang ulama, yaitu Imam Fahru Razi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya ya, kala itu tentang fatwa ulama, mana katanya lebih baik, aman atau sehat? Maka para ulama mengatakan aman lebih didahulukan dan lebih dibutuhkan ketimbang kesehatan. Faqara hadis, lalu membacakan hadis yang ma'ruf, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afin fi jasadihi indahu qutu yaumihi faqad hizat alaihi dunya bihadzafiriha. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang mulia ini, beliau mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa yang datang ataupun yang ketika muncul pagi, ketika terbit matahari, terbenam sampai terbenam matahari, atau muncul fajar shadiq, dia bangun pagi, ya, aman keluarganya, aman istrinya, anaknya, tetangganya, kemudian sehat jasadnya, dan dia memiliki pembendaharaan yang mencukupi kebutuhan hari itu, maka Allah telah mengumpulkan dunia dan seisinya bagi orang itu. Ya. Demikianlah baginda Rasulullah SAW menjelaskan. Maka dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa nikmat kedamaian, ketentraman, keamanan lebih didahulukan dari nikmat dunia, dari nikmat rizki dan nikmat kesehatan. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kedamaian sebelum meminta rizki? Karena tentunya ketika damai, orang bisa melakukan aktivitas mencari rizki. Orang bisa ke pasar, orang bisa ke peternakannya, orang bisa ke ladang-ladangnya, ke sawah-sawahnya, mencari dunia ketika aman dan damai. Dan demikian juga orang bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, bisa bersolat berjamaah, bisa thalabul ilmi, bisa menjelaskan agama kesana kemari ketika damai dan tentram. Maka dengan itulah Allah menjelaskan dalam surah Ibrahim, ya, tentang meminta kedamaian sebelum ibadah. Dan demikian juga kenapa aman lebih utama ketimbang sehat. Para ulama memberikan contoh, kenapa aman lebih dahulu dari sehat. Mereka mengatakan, coba kasih contoh, kalau ada seekor kambing yang dia pincang kakinya, lagi sakit kakinya, dan 100 meter dari situ atau mungkin 10 meter dari situ ada makan dan minuman, maka dia bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, ya, untuk mendapatkan minum dan untuk mendapatkan makanan. Dia masih bisa hidup. Tapi sekarang seekor kambing yang sehat terikat dan di sekitarnya makanan dan minuman, tapi di situ ada serigala, ya, maka dia akan mati kelaparan. Walaupun ada makanan dan minuman di sekitarnya. Kenapa? Karena tidak aman. Maka nikmat kedamaian, nikmat ketentraman adalah sesuatu yang sangat agung bagi setiap manusia, bagi setiap hamba di muka bumi ini.
Maka dengan itu di dunia ini berbicara bukan hanya orang mukmin. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam pun mereka mencari kedamaian, mencari ketentraman dan mencari wasilah bagaimana menciptakan kedamaian dan ketentraman ini. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah yang intinya tidak ada kedamaian tanpa keadilan. Karena apa yang terjadi di alam semesta ini akan turunnya musibah, akan turunnya azab Allah, dan akan terjadi gejolak. Ya. Pertikaian itu adalah berkaitan dengan kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam banyak ayat. Ya. Seperti dijelaskan dalam surah Yunus, "Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu yu'minu wa ma kanu liyu'minu kadzalika nazil al-qaumal mujrimin." Allah berfirman, "Walaqad ahlaknal quruna", sungguh kami telah menghancurkan beberapa generasi sebelum kalian, lamma zalamu, tatkala mereka zalim. Jadi tatkala mereka zalim. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang lain. Ya, di surah Al-Kahfi ayat 59. Wa tilal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'idah. Allah berfirman, dan itulah negeri-negeri ya, atau kota-kota atau daerah-daerah yang kami binasakan mereka, artinya dibinasakan penghuninya. Lamma zalamu, tatkala mereka itu zalim. Tatkala mereka zalim. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat ke-45-nya. Wa ka'ayyin min qaryah ahlaknaha wa hiya zalimah. Dan berapa banyak negeri, kata Allah taala, kami binasakan. Hanya kami binasakan penghuninya. Bukan dibinasakan tanahnya saja, tapi yang dimaksud adalah ahluha, penghuninya. Tatkala mereka zalim, tatkala penghuninya adalah zalim, bukan pohon-pohonnya, bukan bebatuannya yang zalim, tetapi manusia yang ada di tempat tersebut itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ankabut pada ayat 40. Ya. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzanbihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadahu sayhatu wa minhum man hasabna bihil ard wa minhum man agraqna wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun." Allah Ta'ala berfirman, "Fakullan akhadna bidzanbihi." Semuanya kami ambil dengan sebab dosanya. Ai bidzulmihi, dengan sebab kezalimannya. Di antara mereka ada yang kami kirim hujan batu, hujan es atau hujan batu. Di antara mereka ada yang kami sambar dengan petir, dengan suara geledek, ya, seperti kaum Ad, kaum Tsamud yang Allah Ta'ala sebutkan dalam sejarah. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi, ya, seperti kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan di antara mereka ada yang kami telan dengan banjir, dengan tsunami, banjir dan semisalnya. Lalu Allah mengatakan di ujung ayat, "Dan tidaklah Allah mendolimi hambanya." Dan tidaklah Allah Ta'ala mendolimi satu kaum, seorang hamba, tetapi mereka sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa sumber kerusakan, ketidakdamaian, turunnya azab, turunnya malapetaka, terjadinya gejolak, terjadinya pembunuhan, terjadinya pertikaian adalah karena kezaliman. Karena manusia tidak menegakkan keadilan
di alam semesta ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman yang dimaksud di dalam Al-Qur'an dan kedzaliman yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah mencakup semua kedzaliman. Walaupun kedzaliman itu bertingkat-tingkat, tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk kedzaliman adalah sumber ketidakdamaian. Ya. Maka bagi setiap mukmin, bagi setiap hamba muslimah, mukminah wajib menegakkan keadilan itu. Dan tentunya keadilan yang paling pokok adalah tauhid. Sebagaimana kedzaliman yang paling utama adalah syirik. Wa qad qala Allah Ta'ala innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Maka sumber kedamaian, sumber ketentraman yang paling utama adalah ikhlasul ubudiyati lillah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam ayat surah An-Nur, ayat ke-65, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu sholihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh, dengan janji 3 keutamaan yang akan diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama, mereka akan diberikan kekuasaan sebagaimana telah diberikan kepada kaum sebelum kita. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kekhilafahan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan sejarah membuktikan kepada kita semua. Dan Allah Ta'ala akan menukar dari rasa takut kepada rasa aman, dan akan diberikan keteguhan dalam agama. Artinya ketentraman dalam memegang agama, menunaikan sholat, menunaikan puasa, menunaikan ibadah. Tatkala mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah kedamaian dan ketentraman. Poin yang mulia ini memberikan satu pembelajaran hatta kepada dakwah kita, bahwa tidak mungkin akan terjadi kedamaian ketentraman di bumi ini sehingga penduduk bumi ini mentauhidkan Allah. Maka wajib atas setiap mukmin yang berdakwah dan mendakwahkan Islam mesti mendakwahkan tauhid, mesti mengajarkan tauhid. Dan setiap orang yang mengharapkan kedamaian dan ketentraman baik di dunia ataupun di akhirat mesti mengajarkan tauhid, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Karena mesti kita wajib betul-betul faham ya. Mengajarkan kalimat la ilaha illallah yang wajib diajarkan oleh orang tua kepada anaknya dan oleh para dai kepada kaum muslimin, mengajarkan kalimat la ilaha illallah seyogianya mengajarkan 5 poin penting. Ketika orang mengajarkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib mengajarkan 5 poin penting. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bukan mengajarkan untuk mendendangkan kalimat la ilaha illallah, bukan mengajarkan untuk menadhamkan atau semata-mata kita membaca kalimat la ilaha illallah, karena itu tidak akan memberikan manfaat yang berharga bagi setiap yang mengucapkannya. Kalimat la ilaha illallah harus dipahami dengan 5 unsur. Yang pertama adalah ma'rifatu maknaha, faham kepada makna dari kalimat la ilaha illallah itu. Karena bagaimana mungkin orang itu masuk Islam tapi dia tidak paham kalimat la ilaha illallah.
mengklaim muslim, mengklaim mukmin tapi tidak paham kalimat la ilaha illallah. Maka dikatakan oleh para ulama yang merupakan syarat benarnya keislaman seseorang, yang merupakan syarat benarnya keimanan seseorang adalah memahami makna kalimat la ilaha illallah. Dan mana yang hak cuma satu, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang sah dan hak disembah kecuali Allah Ta'ala. Tidak diartikan la khaliqa illallah, tidak diartikan la mawjuda illallah, tidak diartikan la hakimata illallah, ya. Tidak diartikan la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Harus ditambah dengan kalimat bihaqqin, ya. Tidak diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu juga tidak benar. Makna yang hak dari kalimat ini hanyalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, ma'rifatu arkaniha, memahami rukunnya. Rukun la ilaha illallah ini ada dua. Itu apa? An-nafi wal isbat, penafian dan penetapan. Itu menafikan, mengingkari, mengkufuri setiap yang disembah selain Allah. Isbat dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ini namanya tauhid. Kalau bergabung dua rukun. Umat Islam memahami rukun sholat, memahami rukun wudu, memahami rukun haji, tapi tidak paham kepada rukun kalimat la ilaha illallah. Aneh gitu ya. Yang ada di tengah-tengah umat hari ini. Padahal kalimat tauhid ini tidak sah sehingga orang itu kufur kepada yang disembah selain Allah. Sehingga dia menjauhi, sehingga dia mengingkari kepada setiap yang disembah selain Allah Ta'ala. Dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, ini rukunnya. Yang ketiga adalah memahami syaratnya. Ma'rifatu bisyurutiha. Dan syarat la ilaha illallah itu ada 7 berdasarkan ijma. Sebagaimana dinukil oleh Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Ketika ada orang bertanya kepadanya, wahai imam, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah? Maka beliau mengatakan bala, lakin ma miftahan illahu asnan. Tapi ketahui katanya, tidak ada kunci yang bisa membuka kecuali harus ada gigi-giginya. Barang siapa yang membawa kunci, ya kalau hilang giginya, rompang ya kalau bahasa orang Jawa Barat, ya, hilang giginya satu, maka tidak bisa membuka kunci. Demikian juga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha ini akan menjadi pembuka surga. Pembuka pintu surga adalah bagi siapa yang faham kepada maknanya, faham kepada rukunnya, faham kepada syaratnya. Dan syarat kalimat la ilaha itu ada 7, ya. Ya mungkin udah sering dibahas, ini sekedar saja. Ilmu, yakin, qabul, inqiyad, ya, as-sidqu wal mahabbah, ya, wal ikhlas. Itu 7 syarat. Orang tidaklah bermanfaat ucapannya dari kalimat la ilaha illallah sehingga dia betul-betul mengamalkan syarat yang 7 ini. Faham kepada hakikatnya dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat adalah ma'rifatu bimuqtadhaha. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mesti paham konsekuensi dari ucapan ini. Apa konsekuensi dari ucapan ini? Adalah al-wala wal bara, loyalitas dan lepas diri. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wala kepada Allah, wala kepada Rasulnya, wala kepada orang-orang beriman. Artinya adalah mencintai, menolong. Dan wala kepada syariat Islam, mengagungkan syariat Islam, menempatkannya dalam kedudukan yang sangat agung, ya. Dan ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dia mesti meyakini Islam itu lebih afdal dan syariat Islam ini lebih agung daripada syariat yang lainnya. Kalau ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia meyakini bahwa aturan-aturan yang dibikin oleh manusia lebih relevan ketimbang aturan Islam, hadza rajul la ya'lam kalimat la ilaha illallah, bal hadza kafir murtadun an dinil Islam. Orang yang mengatakan bahwa hukum selain hukum Islam lebih baik daripada hukum Islam, itu kafir, keluar dari Islam. Karena orang mukmin itu mesti wala kepada Islam, wala kepada syariat Islam, loyalitas kepada syariat Islam. Dia cinta kepada syariat Islam. Dan ini poin yang sangat agung, yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Kemudian bara, konsekuensinya jauh, benci, menghindari,
ya, mengkufuri setiap yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Yang kelima apa? Ma'rifatu binawaqidiha. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus paham kepada pembatal-pembatalnya. Bagaimana antum semua paham dan belajar dari SD, dari TK pembatal sholat, pembatal wudu, ya. Menyentuh istri membatalkan wudu menurut sebagian kaul, ya. Menyentuh dakar membatalkan wudu, paham, kita belajar dari kecil. Tapi kita tidak paham pembatal kalimat la ilaha illallah. Tidak tahu pembatal kalimat Islam. Tidak tahu pembatal iman, tidak tahu pembatal Islam. Padahal kata Imam Al-Haytami rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika membahas tentang ahkam muridah, hukum-hukum penyebab murtad, beliau mengatakan lebih dari 400 sekian pembatal keislaman yang wajib atas setiap mukmin mempelajarinya. Walaupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan 10 pembatal Islam. Ya, beliau menyebutkan 10, bukan hanya 10. Tapi yang dimaksud itu yang paling pokoknya, itu yang paling banyak terjadi di tengah-tengah umat. Di mana pembatal-pembatal yang lainnya seolah-olah kembali kepada yang 10. Tapi bukan hanya 10. Karena Imam Al-Haytami rahimahullahu taala menyebutkan lebih dari 400 pembatal. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan pembatal Islam itu ghairu ma'dud lakin mahdud. Pembatal keislaman itu tidak terbilang dengan jari kita. Tetapi ada batasannya definisi kufur. Batasan dikatakan keluar dari Islam, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman salaful ummah ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini memberikan satu isyarat dalam poin ini bahwa setiap orang yang menjelaskan Islam dan mendakwahkan Islam dan mempelajari Islam, maka kita wajib mempelajari tentang tauhid terlebih dahulu. Ya. Memahami tentang kalimat la ilaha illallah, karena ini adalah awal dari setiap kedamaian dan setiap ketentraman, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang paling besar adalah kekufuran, nifak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdhi'ihi, yaitu meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekufuran, kesyirikan, nifak adalah kezaliman. Maka barang siapa yang ingin meletakkan dasar keadilan bukan dengan iman dan bukan dengan Islam, tidak akan pernah terjadi di alam semesta ini. Ya. Karena Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah, Qarun laknatullah, Haman laknatullah, kemudian Abu Jahal laknatullah, Abu Lahab laknatullah. Pada intinya mereka memproklamirkan keadilan, tapi kekufuran mereka itu adalah kezalimannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang tadi. Itu pada surah Yunus ayat 13-nya. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Allah berfirman, sungguh kami telah binasakan generasi-generasi sebelummu lamma zalamu, tatkala mereka zalim. Apa yang dimaksud dengan zalim? Yang mereka lakukan. Apakah yang dimaksud dengan zalim semata-mata mereka mengambil harta milik orang? Apakah yang dimaksud dengan kezaliman adalah semata-mata mereka membunuh saudaranya yang tidak berdosa? Apakah yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini semata-mata karena mereka itu melakukan anarkisme, radikalisme? Bukan. Lihat di dalam ayat ini, lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Kenapa mereka dikatakan zalim? Kenapa Fir'aun dikatakan zalim? Kenapa Namrud dikatakan zalim?
Kenapa kaum Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh alaihissalam dikatakan zalim? Maka disebutkan waja'athum rusulum bil bayinat. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa penjelasan, artinya membawa wahyu dari Allah, membawa kitab dari Allah, membawa syariat dari Allah, wa makanu liyu'minu, dan mereka tidak beriman. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini menunjukkan kekufuran, kesyirikan, kemunafikan adalah kezaliman. Bahkan itu adalah sumber kezaliman. Itu adalah asal kezaliman. Karena zalim yang paling zalim adalah zalim mengambil hak Allah. Karena zalim yang paling besar adalah zalim menentang syariat Allah, menentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zalim yang paling pokok, zalim yang paling utama. Maka bagi umat Islam mengatakan, dan keyakinan umat Islam kita mengatakan, tidak ada keadilan tanpa Islam. Dan tidak ada keadilan tanpa keimanan. Maka inilah yang wajib ditancapkan, wajib didakwakan oleh setiap mukmin. Dan wajib diyakini oleh setiap mukmin bahwa tidak ada keadilan yang hakiki dengan tanpa iman, dengan tanpa Islam, dengan tanpa tauhid. Dan ini adalah usul yang pertama. Ya. Yang kedua, para ulama mengatakan kezaliman yang dimaksud adalah zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri yang dimaksud adalah maksiatullah, maksiat kepada Allah. Karena setiap bentuk maksiat kepada Allah dengan tidak melaksanakan perintah Allah atau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka orang itu adalah telah berbuat zalim.